Kalau aku sebagai influencer yang aktif sedang konten kreator ini, aku biasanya lebih ke mendengarkan pendapat-pendapat mengenai followers aku. Dimana kan pastinya banyak yang kayak ada juga yang nggak suka, ada juga yang tiba-tiba judge, terus tiba-tiba ada yang ngedukung. Itu kan beda-beda ya. Kita nggak bisa memaksakan mereka tuh mau komentar apa kan ke konten yang udah kita buat. Ya, kami di forum itu terdiri dari anak remaja sampai dengan orang-orang dewasa, termasuk ini Adi ini. Oh, kenal. Ini dalam forum. Mungkin dari saya ya, saya akan menyampaikan sepenggal kata-kata, yaitu demokrasi kuat, politik sehat. Apa Viv? Komen. Hai. Salam demokrasi. Hai semuanya, teman-teman Demokers. Kembali lagi di segmen yang paling menarik dan kritis dan pastinya ada isinya nih, yaitu Bincang Demokrasi. Nah, di sini kita udah kedatangan 3 narasumber yang hebat-hebat banget nih. Nah, boleh. Tapi Kak, sebelum itu kita kenalin dulu dong. Ini mungkin ada teman-teman demokrasi yang baru mengenal kita. Kembali lagi sama aku Maisha, aku Diani, Dan aku Rafif. boleh kita kenalin dulu ya narasumbernya. Kita mulai dari yang paling cantik di sini, yang paling ujung. Oke, halo semuanya. Aku di sini adalah Zahra. Aku sebagai mahasiswi yang sekarang kesibukannya lagi ngurus skripsi nih semester akhir. Dan juga aku sibuk sebagai salah satu konten kreator. Pusing-pusingnya ya. Dilihat-lihat kalau nggak salah followers TikToknya Kak Zahra ini udah 10 juta ya. Wah, keren banget ya. Kebetulan Raffi ini suka banget ya main tik-tik ya. Oh gitu ya. Makasih loh Raffi. Iya. Aku juga followersnya loh, Wah. tik-tiknya Kak Zahra nih. Nah, boleh nih kita selanjutnya kita tanya yang paling ujung juga nih, yang pakai baju kotak-kotak. Boleh? Sama nih ya? Iya. Janjian atau enggak nih? Oh, enggak. Enggak. Boleh dong Bapak diperkenalkan. Ya, baik. Perkenalkan, saya Yugo Arjanto. Saya sekarang sedang menjabat sebagai ketua di Forum Demokrasi Indonesia dan saya merupakan pakar demokrasi Indonesia. Pakar Demokrasi Indonesia. Indonesia. Yang sudah jelas nyambung banget nih sama apa yang akan kita bincang malam ini. Dan terakhir boleh dong yang ada di tengah kita diperkenalkan, Kak. Halo semuanya, nama saya Hadi. Saya sedang menjabat sebagai ketua BEM di salah satu universitas favorit di Indonesia. Wih, mantap banget Ketua BEM. Wow. Kita gak salah bawa 3 narasumber dan guest star pada malam ini nih. Baik, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah aku sehat. Baik. Baik ya. Bapak sehat juga ya? Baik. Ya. Syukurlah. Alhamdulillah. Dan Dan pastinya akhir-akhir ini capek nih karena akhir pekan ya. Kita kumpulin di sini buat pengen tahu nih apa isi pikiran dan apa sih pendapat-pendapat tentang bincang demokrasi kali ini. Tapi walaupun capek bukan berarti kita nggak semangat dong ya guys. Betul, Apalagi pastinya kita mau bahas tentang demokrasi nih. Oh ya, buat teman-teman di rumah juga jangan lupa nih, karena sekarang cuacanya lagi gak bagus, lagi hujan terus. Jadi jangan lupa Betul. untuk stay safe terus. Dan jangan lupa sedia payung atau mungkin jas hujan ya sebelum Ya. kebasahan, jibruk dan lain sebagainya. Dan bagi kalian yang belum follow dan subscribe YouTube dan Instagram kita, boleh dong di follow dan subscribe dulu. Nah, kita langsung aja masuk nih ke sesi segmen bincang demokrasinya. Nah, menurut para narasumber sekalian yang ada di sini, apa sih pemahaman mengenai demokrasi dan demokratis itu? Nah, boleh nih kita mulai dari Bapak yang paling ujung, Bapak Yugo, silahkan. Ya, baik. Demokrasi itu kalau dari bahasa Yunani kuno, demokrasi itu adalah pemerintahan oleh rakyat. Sedangkan kalau kita mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang dimana seluruh rakyatnya itu ikut bergabung gitu,
ikut bergabung dalam pengambilan keputusan melalui perwakilan mereka. Dan juga demokrasi ini menekankan konsep pada pemenuhan hak dan kewajiban. Nah, sedangkan demokratis itu adalah cara berpikir, bertindak, ataupun berkegiatan dengan menilai hak dan kewajiban itu sama antara dirinya dengan orang lain. Seperti itu. Jadi demokrasi dan demokratis itu saling berhubungan ya Pak ya? Ya, betul sekali. Oke. Dan diambil dari bahasa-bahasa yang cukup berat ya, karena mungkin emang sangat berpengalaman pada kata demokrasi ini. Kemudian gimana nih tanggapan atau mungkin ada kesamaan perspektif tentang demokrasi ini? Boleh dari Kak Hadi dulu? Ya, betul apa yang Bapak Yugo sampaikan. Demokrasi menurut saya sendiri adalah suatu konsep sistem pemerintahan yang dimana mengutamakan suara rakyat. Ini juga menjunjung tinggi kesetaraan ya tentunya. Adanya kesetaraan, jadi tidak membeda-bedakan ya Kak Hadi ya. Betul. Kemudian kita penasaran gak sih sama pendapat dan pandangan? Iya, dari Kak Zahra sendiri nih sebagai mahasiswi yang aktif dan sering membuat konten. Baik, kalau menurut aku sendiri sih ya, demokrasi itu intinya lebih ke kita kebebasan dalam kesempatan untuk kita berpendapat, dimana kita nggak ngelihat kamu itu siapa, kamu itu jabatannya apa. Kalau kamu punya sesuatu untuk disampaikan, maka kamu juga punya hak untuk didengar. Lalu kalau demokratis itu lebih ke sikap kita dalam menghargai dan juga menghormati pendapat orang lain, dimana yang berbeda pendapat dengan kita pun kita harus tetap hormatin hal itu. Nah, jadi demokrasi ini kalau kita bisa simpulkan nih dari ketiga jawaban narasumber yang hebat ini, jadi demokrasi itu merupakan kita semua nih sebagai warga itu boleh memberikan aspirasi kita ya, walaupun kita berbeda-beda tapi kita semua punya hak untuk berargumen dan untuk didengarkan. Betul. Apalagi tadi ada yang aku highlight ya dari kata-kata Kak Zahra ini. Jika kamu punya kesempatan, kamu ada hak untuk menyuarakan. Bagus ya. Boleh mungkin dicatat atau disimpanlah dalam pikiran dan hati supaya demokrasi ini melekat pada diri kalian, teman-teman Demokers di rumah atau dimanapun ya yang sedang melihat podcast ini. Kemudian kita sudah paham dan lihat ya bahwa pandangan demokratis ini dan demokrasi ini sudah ada dalam pikiran-pikiran narasumber yang ada di sini, dan mungkin terlihat sudah sangat paham ya, betul Raffi dan Dian ya, Betul banget. Sudah paham atas apa sih itu demokrasi. Aku penasaran nih gimana kalau misalkan Kak Hadi ini pernah gak sih turun lapangan langsung menyuarakan suara-suara rakyat atau mungkin teman-teman sekampus atau bagaimana? Ya, jadi di satu kesempatan kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Indonesia Solid pernah menyuarakan hak-hak yang akan disampaikan oleh para mahasiswa-mahasiswi yang tentunya kurang mengenakan lah ya. Makanya kami semua menyuarakan itu kepada rektor tersendiri itu, di mana kami menyuarakan perihal UKT ya. UKT. Bahaya juga ya kalau misalkan UKT-nya tinggi namun ternyata mahasiswanya belum bisa membayarnya sesuai dengan budget atau kebutuhan mereka sendiri. Kemudian bagaimana kalau Pak Yugo sendiri, apakah mungkin masa mudanya pernah menjadi seperti Kak Hadi atau sekarang kesibukannya di forum ada apa aja nih? Ya, kami di forum itu terdiri dari anak remaja sampai dengan orang-orang dewasa, termasuk ini Kak Hadi ini. Oh, kenal. Ini tergabung dalam Forum Demokrasi Indonesia, dan tentunya di dalam forum itu kami membahas mengenai keadaan demokrasi Indonesia saat ini. Kemudian kita mencari solusi untuk demokrasi Indonesia untuk lebih baik ke depannya. Jadi ketika kita sudah mencari solusi dan kita mendapatkannya, kita menyuarakannya langsung kepada pemerintah. Jadi seperti itu.
Baik, melihat latar belakang dari ketiga narasumber ini sangat hebat-hebat dan berasal dari berbagai pekerjaan juga dan profesi. Nah, bagaimana sikap demokratis dari para narasumber dalam kehidupan sehari-hari yang pastinya sering diimplementasikan gitu? Kalau aku sebagai influencer yang aktif sedang konten kreator ini, aku biasanya lebih ke mendengarkan pendapat-pendapat mengenai followers aku. Dimana kan pastinya banyak yang kayak ada juga yang nggak suka, ada juga yang tiba-tiba judge, terus tiba-tiba ada yang ngedukung. Itu kan beda-beda ya. Kita nggak bisa memaksakan mereka tuh mau komentar apa kan ke konten yang udah kita buat. Terus juga aku biasanya suka bikin konten-konten yang dimana ngajak mereka tuh berdiskusi. Jatuhnya kayak kalian juga bisa dong kayak pilihin aku apa. Nah gitu sih kalau aku untuk implementasinya. Jadi sama-sama mengajak untuk beraspirasi, Iya, betul sih. berpendapat. Dan bukan hanya di kehidupan secara langsung juga nih, jadi bisa melalui sosial media yang ada di teknologi gitu. Betul, ternyata teknologi juga bisa mencerminkan bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita tuh punya gambaran lah kalau negara ini bagaimana dari rakyatnya itu sendiri. Nah, selanjutnya nih, tadi kan kita udah membahas ya para narasumber yang di sini bagaimana demokrasi dan demokratis ini diterapkan di kehidupan sehari-harinya di masa sekarang nih. Nah, yang mau kami tanyakan itu apakah nih demokrasi dan demokratis itu masih diperlukan di masa depan dan apakah ada nih tantangan demokrasi atau demokratis di masa depan itu? Nah, boleh nih kita jawab dulu oleh Bapak Yugo. Baik, mungkin untuk tantangan demokrasi Indonesia untuk kedepannya adalah salah satunya korupsi. Ya, korupsi ini merupakan masalah yang sangat besar karena bisa mengoyak kepercayaan masyarakat. Nah, jadi solusi untuk kedepannya pemerintah harus lebih terbuka dan harus mementingkan kepentingan rakyat terutama ya. Dan apakah masih dibutuhkan? Tentu saja masih dibutuhkan karena tadi bahwa demokrasi adalah menekankan pada konsep hak dan kewajiban, terutama dalam kebebasan berpendapat dalam pengambilan keputusan dan lain-lain. Gitu. Jadi tetap ya di masa depan ini harus tetap ada ya demokrasi Pastinya. itu. Baik, selanjutnya Kak Zahra boleh ditanggapi? Oke, kalau menurut aku tantangannya ya kan kompleks banget sih menurut aku kalau demokrasi itu. Apalagi sekarang kan zamannya teknologi itu masih terus akan berkembang. Betul, revolusi. Iya, betul kan. Dimana algoritma media sosial itu kan pasti gak bisa kita tentuin sendiri dong. Itu sangat random ya bisa dibilang. Apa yang sering kita lihat pasti bakal sering muncul. Dan itu kan kadang kita jadi gak bisa melihat nih apakah semua orang itu pandangannya sama atau berbeda gitu kan. Untuk kedepannya menurut aku masih sangat dibutuhkan sih demokrasi ini. Karena untuk sebagai ruang kita sebagai salah satu hak di mana kita mendapatkan ruang untuk bebas berpendapat dong pastinya. Kalau tidak ada malah berbahaya untuk masyarakat yang berkembang ini. Nah, aku juga tadi salvo ya sama kata-katanya. Ternyata kita juga bisa punya ruang itu sendiri untuk menyuarakan demokrasi ya. Jadi sosial media itu bukan hambatan ternyata ya, Diani ya dan Iya, Raffi betul. ya, bukan hambatan untuk kita menyuarakan apa yang sebenarnya kita butuhkan, apa yang sebenarnya kita inginkan. Dan justru dengan tidak adanya demokrasi untuk kedepannya akan membahayakan juga ya dalam kehidupan kita gitu. Betul. Nah, selanjutnya kita dengerin nih tanggapan dari Kak Muhsin Hadiwinata. Jadi saya sepaham dengan Pak Yugo ya. Nah, tentang tantangan demokrasi. Lalu demokrasi itu memang penting dalam menjaga hak-hak individu dan tetap menjaga pemerintahan yang akuntabel. Begitu. Untuk menjaga bagaimana individu kita sendiri ya tentang demokrasi itu sendiri. Iya, jadi walaupun nanti sudah di masa depan demokrasi dan demokratis itu tentunya masih kita perlukan ya demi keamanan, kenyamanan dan keutuhan negara kita juga ya. Betul ya? Iya. Dan terbukti bahwa memang demokrasi dan demokratis itu sudah menjadi hal yang sangat mendasar dalam kehidupan bermasyarakat.
Apalagi di masa depan juga ternyata akan ada cikal bakal dari kita semua nih, adik-adik kita, mungkin anak-anak dari orang tua kita yang nanti akan menjadi seorang pemimpin, seorang ketua dimanapun itu ya, mau di universitas kayak Kak Hadi atau forum ataupun bahkan dalam suatu ruang media sosial yang menggunakan teknologi itu sendiri, kita bisa melihat nih bagaimana demokrasi berjalan di negara kita. Nah, nggak kerasa nih kita udah di penghujung video kita dari awal sampai akhir. Tapi nih ada lagi nih, jangan sampai kita ketinggalan atau kehilangan hal yang paling penting buat kita semua dan teman-teman di rumah, yaitu gimana atau boleh nih para narasumber sekalian yang ada di sini nyampein pesan-pesannya dong tentang demokrasi ke anak-anak muda di rumah atau mungkin siapapun yang nonton video YouTube kita di rumah. Boleh kita mulai dari Bapak Yugo? Baik, demokrasi adalah wujud kekuasaan rakyat yang harus dijaga dan diperjuangkan. Walaupun tidak sempurna, demokrasi ini memberikan ruang bagi keadilan. Masalah-masalah seperti korupsi, ketimpangan sosial, ataupun intoleran, jangan menjadikan alasan untuk meninggalkannya, tapi jadikan pemicu untuk memperbaikinya. Keren banget. Jangan lupa ya dijaga dan diperbaiki walaupun Iya. tidak sempurna. Oke, kalau buat aku untuk seluruh masyarakat, teruslah hargai perbedaan, jaga terus rasa hormatnya, dan saling dukung satu sama lain untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi semuanya. Mungkin dari saya ya, saya akan menyampaikan sepenggal kata-kata, yaitu demokrasi kuat, politik sehat. Biasanya dengan kata-kata yang singkat kayak gitu tuh lebih kena ya pesannya terhadap siapa yang mendengarkannya gitu. Demokras, Salam demokrasi. Terima kasih kepada para narasumber mulai dari Pak Yugo sebagai Ketua Forum Demokrasi Indonesia, kemudian ada Kak Zahra sebagai content creator, jangan lupa di follow ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah Kak Hadi sebagai Ketua BEM di Universitas Indonesia Solid. Ya, terima kasih ya. Terima kasih juga. Iya. Nah, terima kasih juga nih buat teman-teman semua yang udah nonton video kita, segmen Bincang Demokrasi ini Betul. dari awal sampai akhir. Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa apa, Viv? Jangan lupa like, subscribe, dan komen, komen lah ya. komen. Kita harus membahas apa lagi ke depannya. Terima kasih dan sampai Sampai jumpa.